daftar KPM ini nanti ditentukan dalam Perkades. Ya udahlah, kita sepakat aja, kita samain aja. Kalau misalnya kemarin banyak yang debat antara Kemendes sama Kemenkeu nggak kompak, ada yang Perkades, ada yang keputusan. Udah kita samain aja, terserah deh. Teman Bapak Ibu sekalian nanti bisa bilang aja kepala desanya, udah pakai keputusan aja semua biar sama gitu. Kami hanya ingin menjaga aja supaya kalau misalnya sudah ada yang kepalang tanggung menerbitkan Perkades, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dirubah jadi keputusan. Kita terima aja. Tapi kalau memang belum dibuat, belum ada Perkadesnya, udah kita seragam aja buat dalam bentuk keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sahabat desa yang berbahagia, kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan contoh peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa, daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun 2022. Nanti sahabat desa dapat mendownload materi, terus kemudian contoh Perkades beserta lampirannya pada deskripsi video ini. Baik, contoh peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa ini saya ambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa dan PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Dari beberapa hari ini banyak terkait dengan seperti apa sih contoh dari peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa terkait dengan daftar KPM BLT Dana Desa. Dan seperti apa sih yang dimaksud pasal 33 ayat 4 PMK 190 tahun 2021. Baik, sebelum kita masuk pada materi inti, namun perlu kiranya kita bersama memahami bahwa jenis peraturan di desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, khususnya pada pasal 2 menyebutkan bahwa jenis peraturan di desa itu hanya ada 3. Yang pertama adalah peraturan desa, yang kedua peraturan bersama kepala desa, dan yang ketiga peraturan kepala desa. Terdapat ketentuan tambahan pada jenis peraturan di desa, yaitu keputusan kepala desa. Nah, nanti kita akan mengulas seperti apa sih peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Jenis peraturan di desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang tadi sudah kita ulas berdasarkan pasal 2 Permendagri Nomor 11 Tahun 2014. Yang pertama adalah peraturan desa. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Terus peraturan bersama kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa yang bersifat mengatur. Lalu kemudian peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Jadi perbedaannya, kalau peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD. Lalu kemudian peraturan bersama kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa yang bersifat mengatur, tetapi peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa, yang ditetapkan oleh kepala desa dan sifatnya mengatur. Lalu keputusan kepala desa merupakan penetapan yang bersifat konkret
individual dan bersifat final. Baik, pada PMK 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, khususnya pada pasal 3 ayat 3 disebutkan daftar penerima manfaat desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa. Jadi yang dimaksud dengan pasal 33 ayat 3 PMK 190 yaitu daftar penerima manfaat BLT desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Opsi yang dipilih yang disepakati oleh antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa adalah keputusan kepala desa. Namun bagi desa yang terlanjur telah menetapkan KPM BLT desanya, BLT desa, namun terhadap desa yang telah terlanjur menetapkan KPM BLT desa dengan peraturan kepala desa sebelum PMK 190 ini dirilis, maka sebenarnya Kementerian Keuangan masih akan mengakomodir, ya. Artinya tidak sia-sia. Namun setelah PMK 190 disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan, diharapkan disepakati bahwa untuk penetapan daftar keluarga penerima manfaat tahun 2022 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi kita fokus pada ketentuan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Artinya ketentuan peraturan kepala desa kenapa kita ulas lagi? Ini untuk memantapkan bagi desa yang telah menetapkan daftar keluarga penerima manfaatnya menggunakan peraturan kepala desa. Tahapan penyusunan peraturan kepala desa yang pertama adalah penyusunan rancangan peraturan kepala desa dilakukan oleh kepala desa. Pasal 27 ayat 1 Permendagri nomor 119 tahun 2014. Yang kedua, materi muatan peraturan kepala desa meliputi materi pelaksanaan peraturan di desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi, termaktub dalam pasal 27 ayat 2. Karenanya ketika misalnya telah ada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PMK 190 mengatur, maka desa dapat mengatur, ya, ketentuan yang diatur oleh PMK 190 melalui peraturan kepala desa. Peraturan kepala desa diundangkan dalam berita acara desa oleh sekretaris desa. Karena ini merupakan bagian dari jenis peraturan di desa, maka mulai dari peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa yang tadinya bersifat mengatur, maka pengaturan tersebut harus diundangkan dalam berita desa oleh sekretaris desa. Ketentuannya ada di pasal 28. Beda halnya dengan keputusan kepala desa. Kepala desa dapat menetapkan keputusan kepala desa untuk melaksanakan peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam rangka melaksanakan kewenangan desa yang bersifat penetapan. Itu ada pada pasal 31. Pada bentuk aturan berwujud keputusan kepala desa ini, kepala desa tidak perlu mengundangkan ketentuan yang ada di dalam keputusan kepala desa dalam berita desa oleh sekretaris desa. Jadi intinya adalah sama-sama sah jika kita menukil ketentuan PMK 190 pasal 33 apabila ada desa akan menggunakan Perkades sebagai aturan tingkat desa yang menetapkan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa 2022 atau desa menggunakan keputusan kepala desa. Ini sama-sama memiliki kekuatan hukum dalam PMK, khususnya pada pasal 33 tadi. Namun berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Desa yang tidak
kesepakatan tersebut tidak tertulis, disampaikan pada saat sosialisasi berdasarkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Desa, maka disepakati bahwa pengaturan terkait dengan penetapan daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan menggunakan keputusan kepala desa. Kita masih di Permendagri nomor 111 bahwa di pasal 29 disebutkan pembiayaan pembentukan peraturan di desa dibebankan pada APBDes. Artinya pemerintah desa dalam hal melakukan penyusunan 4 jenis peraturan tadi dapat mengalokasikan ya, dari sumber pendapatan desa di dalam belanja APBDes. Oke. Terdapat perbedaan antara peraturan kepala desa dan peraturan dan keputusan kepala desa, di mana perbedaannya sangat mencolok di bawah lambang Garuda. Di situ ada, kalau peraturan kepala desa langsung disebutkan kepala desa bla bla, terus kemudian kecamatan apa, kabupaten apa, peraturan kepala desa nomor berapa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Tetapi untuk keputusan kepala desa di bawah lambang burung Garuda itu dicantumkan nama kabupaten apa, terus kemudian keputusan kepala desa nomor sekian tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT tahun 2022. Oke, ini pada aspek KOP ya, KOP pada Perkades dan keputusan kepala desa berbeda. Lalu kemudian yang kedua pada klausul memutuskan jika Perkades ketentuan menetapkan itu disebutkan memutuskan ketentuan apa, menetapkan peraturan kepala desa misalnya tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun 2022. Lalu kemudian pada klausul memutuskan di keputusan kepala desa itu menetapkan satu persatu ya, yang diatur melalui beberapa diktum. Kalau di peraturan kepala desa pengaturannya diatur melalui beberapa pasal, kalau di keputusan kepala desa diatur melalui beberapa diktum, ke-1, ke-2 dan seterusnya. Lalu pada aspek pengesahannya, legalisasinya, jika peraturan kepala desa ditetapkan oleh kepala desa dan diundangkan oleh sekretaris desa, tetapi pada legalisasi keputusan kepala desa cukup ditandatangani kepala desa tanpa ada pengundangan oleh sekretaris desa. Jadi itu perbedaan antara peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Untuk contoh lampirannya sesuai dengan PMK 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, pasal 33 ayat 4 menyebutkan bahwa peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa paling sedikit memuat 1 nama dan alamat keluarga penerima manfaat, yang kedua rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan, yang ketiga jumlah keluarga penerima manfaat. Dari 4 ketentuan minimum atau ketentuan paling kurang yang harus dimuat di dalam peraturan kepala desa atau di keputusan kepala desa sudah kita buatkan seperti form di layar tampilan ini. Yang pertama nomor, yang kedua isi NIK-nya untuk mengetahui nomor identitasnya, terus kemudian nama
penerimanya siapa, terus jenis kelamin di situ sudah kita siapkan 1 jenis kelamin laki-laki, 2 jenis kelamin perempuan. Untuk yang berjenis kelamin laki-laki, Bapak Ibu cukup menulis angka 1 pada kolom di bawah jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu. Terus pada kolom selanjutnya ada kolom tanggal lahir, ada kolom alamat. Kolom alamat ini sesuai yang saya beri tanda panah, ini sesuai ketentuan minimum pada PMK 190. Lalu RT RW termasuk pekerja, ya. Dia termasuk pekerja apa? Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerja. Jadi termasuk jenis kelompok pekerja apa? Yang bersangkutan apakah petani, terus kemudian buruh, nelayan, dan lain sebagainya. Ditulis disesuaikan dengan angka 1 sampai dengan angka 99 jika ketentuan angka 1 sampai angka 14 itu tidak ada. Lalu ada kriteria BLT, ya. Kriteria BLT dana desa ini telah disesuaikan dengan ketentuan pasal 33 ayat yang mengatur tentang kriteria BLT desa tahun anggaran 2022. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam membedakan pada aspek verifikasi dan validasi. Sebenarnya Pak Fulan yang ditetapkan Bapak Ibu itu kriterianya apa? Apakah dia termasuk keluarga miskin yang berdomisili di desa atau kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan jumlah anggota rumah tangga yang tercatat di dalam KK, penerima manfaat. Jadi ini contoh lampiran yang Bapak Ibu dapat memodifikasi atau mengedit disesuaikan dengan kearifan lokal di wilayah masing-masing, dan yang pakem hanya ada di kolom yang saya tandai panah. Terima kasih untuk materi tayang dan contoh perdes, perkades, dan lampirannya dapat diunduh pada link tertera di deskripsi. Assalamualaikum.